sahabat ABN, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Wina Dini Harja kembali menemani Anda di ABN Talk Show. Nah, saya izin lepas maskernya ya, karena kita semua di sini sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan tentunya di antara saya dan juga narasumber terdapat plexiglass yang akan membuat bincang-bincang kita menjadi lebih aman lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang medical check up dan bagaimana cara kita membacanya, karena kadang kita suka bingung nih setelah medical check up, setelah kita cek begitu lihat hasilnya, ini gimana ya cara bacanya atau ini artinya apa ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bersama saya sudah hadir hari ini Dr. Dinda Kamila. Ada di sebelah saya dokter yang cantik ini. Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya izin lepas masker juga ya. Silahkan dok. Oke, memang kalau di era pandemi seperti ini ya, masker jadi hal yang wajib ya dok ya. Harus dibawa kemana-mana. Harus dibawa kemana-mana. Nah dok, tadi seperti yang saya sudah bilang juga di awal, kalau hari ini kita akan membahas tentang medical check up ya. Boleh dijelaskan sedikit dulu nih dok, medical check up itu jadi sebenarnya apa sih dok? Oke. Jadi medical check up atau MCU itu ya, biasa orang sering menyebutnya itu dengan MCU. Itu merupakan pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Nah, MCU ini penting untuk kita lakukan karena dengan kita melakukan MCU kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita dan juga tentunya kualitas hidup kita. Nah, itu ada perbedaannya nggak sih antara medical check up dengan kalau kita cek kesehatan atau kita mungkin lagi sakit kita pergi ke dokter, itu beda sama medical check up ya dok ya? Beda. Kalau kita medical check up itu kita melakukan tanpa menunggu ada gejala. Kalau misalnya kita periksa ke dokter biasa itu kan biasanya kita lagi sakit, lagi misalnya kita ada gejala demam atau apa baru kita periksa. Nah, sedangkan si MCU ini, medical check up ini kita memeriksakannya tanpa ada gejala. Jadi memang rutin kita lakukan untuk kesadaran kita ya, untuk mengetahui kondisi kesehatan kita sendiri gitu. Oke. Jadi kalau medical check up itu, sahabat ABN, berarti kita tidak perlu menunggu ketika kita sakit baru kita medical check up. Nah, kalau gitu biasanya ya dok ya, waktu yang baik gitu, berapa lama sekali sih kita harus medical check up? Ya, jadi sebenarnya tidak ada aturan untuk kapan waktu yang tepat kita melakukan MCU. Itu semua tergantung dari kondisi kita masing-masing gitu. Juga kondisi kesehatan, misalnya kita punya keluarga dengan riwayat diabetes. Nah, itu bisa kita melakukan pemeriksaan rutin setiap 6-1 tahun sekali untuk kita mengontrol keadaan kesehatan kita. Jadi misalnya kita, saya udah ada mengarah ke diabetes atau belum gitu. Jadi kita harus rutin melakukan pemeriksaan gula darah misalnya. Oke. Nah, ngomongin soal diabetes nih dok ya, kebetulan banget nih. Nah, kita juga dari Abadinusa punya alat untuk mengetes kadar gula tapi di rumah. Jadi kalau untuk sahabat ABN kalau tidak sempat untuk cek ke lab gitu ya untuk medical check up, ini gampang sekali, bisa simple banget di rumah, bisa dilakukan sendiri ya. Ini adalah namanya EasyMax. Jadi kalau sahabat ABN kalau mau mendapatkan ini silahkan langsung bisa didapatkan di marketplace dari Abadinusa. Nah, lanjut lagi kita dok ya. Nah, tadi kan kapan waktu yang tepat ya untuk medical check up. Nah, kalau sekarang biasanya persiapan apa aja sih dok yang harus kita lakukan ketika kita mau medical check up nih dok? Untuk persiapannya itu juga sama, tergantung kita apa sih yang mau, pemeriksaan apa yang mau kita ambil. Misalnya kita mau memeriksakan kadar gula darah atau kadar kolesterol, itu dibutuhkan puasa 6-10 jam. Atau juga mau ronsen, itu kita juga harus mempersiapkan pakaian kita yang nyaman. Kadang kan itu orang suatu hal yang dilupakan ya, karena nanti kita mau ambil darah pakai bajunya yang ketat, susah dinaikin, ribet, jadi riuh sendiri, malah jadi gugup, malah mempengaruhi hasil pemeriksaan kan kalau kita gugup atau kenapa-kenapa kan. Nah, juga diusahakan jangan begadang, jadi jangan kecapean, jangan begadang, istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk menginformasikan obat-obatan apa yang kita konsumsi. Misalnya kita lagi ada minum vitamin atau misalkan kita ada minum rutin obat hipertensi, obat gula, itu sebaiknya diinformasikan yang sejelas-jelasnya, yang sejujur-jujurnya. Kadang kan ada memang
ada pasien-pasien yang ini ya nggak jujur gitu, takut Oh, dimarahin. gitu? Takut nih, banyak yang kayak gitu. Oh, ada ya dok ya? Ada banyak. Misalnya takut jadi nggak bilang deh kalau misalnya saya minum vitamin C aja itu pengaruhnya banyak kan dari untuk hasil pemeriksaan tuh vitamin C itu banyak pengaruhnya. Jadi lebih baik kita konsumsi apa yang kita konsumsi itu disampaikan ke pemeriksa gitu. Dan juga mungkin harus diturutin dengan aturan puasanya itu ya dok ya. Betul. Karena memang ada beberapa tes yang memang wajib sekali untuk kita Betul. puasa terlebih dahulu gitu. Betul. Ya dok ya. Iya, jadi kita harus tahu kita mau periksa apa nih. Nah, aturannya apa? Saya kayak tadi mau periksa profil lipid ya kita harus puasa dulu gitu. Kalau kayak mau periksa darah lengkap aja itu nggak perlu puasa gitu. Jadi memang ada yang perlu puasa, ada yang nggak perlu puasa, kita harus tahu dulu. Oke ya. Nah dok, kalau untuk pemeriksaan medical check up itu ada nggak sih yang kira-kira inti-intinya biasanya dari pemeriksaan medical check up tuh apa saja gitu? Yang pasti kan kalau yang saya tahu ada darah lengkap. Nah selain itu ada apa lagi sih dok yang biasanya standar pemeriksaan medical check up? Oke, untuk standar pemeriksaan medical check up kita bisa itu tadi yang pertama itu pasti darah lengkap. Itu pasti hampir semua medical check up melakukan itu. Selain itu juga ada kimia darah. Kayak misalnya kita mau mengetahui fungsi hati, itu bisa diperiksakan SGOT, SGPT, juga untuk fungsi jantung gitu. Itu juga bisa dilihat dari SGOT, bisa dari troponin. Terus juga misal kita mau periksa fungsi ginjal, biasanya juga dilakukan pemeriksaan urin dan juga feses. Feses itu untuk misalnya biasanya sih anak-anak yang mau ini kan anak-anak banyak yang suka misalnya cacingan gitu ya. Ya dok, jadi ya. Biasanya diperiksakan feses rutin juga gitu. Nah dok, saya tuh kadang suka bingung ya dok ya, kalau saya sudah beberapa kali medical check up nih. Kadang ada beberapa ketika keluar hasilnya itu ada beberapa yang saya ngerti nih ini apa, tapi banyak itu nggak ngerti dok. Ini apa ya istilah kedokterannya gitu ya dok ya. Mungkin walaupun sebenarnya kalau untuk membaca kan enaknya memang nanti dijelaskan sama dokter. Betul. Tapi setidaknya boleh dikasih insight juga nih untuk sahabat ABN biar kita tahu ini tuh leukosit tuh ini artinya ini, hemoglobin artinya ini gitu kali ya dok ya. Boleh dikasih tahu nggak nih dok? Betul, oke. Untuk pembacaan hasil cara MCU membacanya itu memang biasanya kita konsultasikan, jadi setelah keluar hasil pemeriksaan kita konsultasikan ke dokter. Nah cuman kan kadang-kadang juga ada yang mau lihat sendiri nih gitu. Nah dilihatnya biasanya berdasarkan nilai rujukan. Kalau dari hasil laboratorium di sebelahnya tuh kan ada tuh nilai rujukannya berapa sampai berapa. Nah biasanya kita lihat dari situ. Cuman kan kadang-kadang ini apa ya, kita tahu nih nilai rujukannya kok tinggi, misalnya trigliserid kok tinggi ya, tapi trigliserid itu apa? Itu kadang-kadang nah itu dok, kurang ini ya. Untuk gambaran besarnya aja gitu ya, misalnya di darah, untuk pemeriksaan darah lengkap, misal seperti HB atau hemoglobin, itu merupakan dia itu protein di dalam sel darah merah yang tugasnya itu untuk mengangkut oksigen. Nah, jadi kalau misalkan ada gangguan di dalam sel darah merah kita, misalnya kerusakan atau gangguan produksi di dalam sel darah merah, si HB ini pasti juga dia akan menurun. Makanya kita bisa melihat dari HB ini, misalnya ada anemia, kita bisa ngelihat dari kadar HB-nya gitu, bisa untuk kita melihat. Terus ada juga leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih. Nah, si leukosit ini dia itu bertugas untuk melawan infeksi, membantu tubuh kita untuk melawan infeksi. Misalnya ada virus atau bakteri yang masuk, itu yang melawan itu adalah leukosit gitu. Jadi kita bisa tahu nih kalau leukosit ini tinggi atau rendah, kita lagi kenapa ya gitu. Berarti kalau tinggi ada infeksi dalam tubuh kita ya dok ya? Biasanya kalau memang tinggi itu mencerminkan adanya infeksi. Nah ada juga trombosit. Kalau trombosit ini yang sering-sering aja ya, yang umum gitu ya. Kalau trombosit itu dia ini bagian yang berperan dalam pembekuan darah. Jadi untuk perdarahan, nah ini hubungannya sama trombosit. Misalnya makanya kalau anak-anak atau orang DBD dilihat trombositnya, karena untuk mengetahui ada perdarahan nggak ya gitu. Jadi kita bisa tahu nih kalau kadar trombosit kita rendah,
kira-kira ada perdarahan atau ada apa gitu. Jadi kita bisa melihat dari hasil-hasil itu. Terus juga misalnya kayak profil lipid yang sering juga kan. Iya, nah itu apa tuh dok? Ke profil lipid itu kan ada kolesterol, ada trigliserid, LDL, HDL. Nah itu semua sebenarnya sama untuk melihat kadar lemak dalam badan kita. Jadi memang kalau misalkan kadarnya ini melebihi batas normal, itu memang ada ini ya, namanya dislipidemi. Jadi kita memang harus udah concern tuh ada apa ya gitu, kita harus jaga pola hidup, ganti ini, atau bisa juga kita konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan terapi begitu. Oke, nah kalau untuk ini dok, untuk gula, nah itu dilihatnya dari apa nih dok? Kalau gula kita bisa ada banyak, ada gula darah sewaktu, itu yang nggak perlu kita puasa. Nah ada juga gula darah puasa. Nah ini yang tadi kita butuh puasa 6-10 jam. Kalau kita mau tahu nih periksa gula darah puasa, kita harus puasa dulu. Nah ada juga yang sering juga diperiksa ini HbA1c. Nah itu apa tuh dok? HbA1c ini jadi kalau biasanya kalau orang-orang dengan diabetes, dia ini untuk melihat kadar gula dalam darah kita dalam 3 bulan terakhir. Jadi biasanya kan ada nih orang yang mau periksa suka ini ya, biar supaya nggak ketahuan nih saya makannya bandel gitu kan. Dia puasa yang lama, jadi kan nanti pas cek gula darah rendah kan. Tapi kalau misalkan dengan kita periksa HbA1c, dia nggak bisa bohong karena itu akumulasi dari 3 bulan. Dari 3 bulan, jadi nggak bisa bohong si pasiennya kan. Kalau misalkan HbA1c-nya tinggi, oh berarti selama ini dia nggak tidak menuruti aturan yang gitu. Seharusnya masih begitu. ada yang berusaha untuk mengakali ya banyak, dok ya. Banyak yang kayak gitu. Oh, satu lagi untuk fungsi hati nih dok, karena kebetulan saya juga kemarin sempat ngecek fungsi hati, berarti di situ suka ada SGOT, SGPT gitu ya dok. Iya. Itu apa tuh dok? Betul, itu dia enzim di hati yang berfungsi ya, kita bisa ngelihat itu untuk kita ngelihat fungsi hati kita. Tapi selain hati juga bisa SGOT itu juga dia diproduksi di jantung. Jadi kita bisa juga ngelihat untuk memprediksi keadaan fungsi jantung kita. Oke, lengkap sekali penjelasannya ya. Semoga sahabat ABN juga mulai ternyata itu ya yang selama ini selalu jadi pertanyaan. Ini artinya apa ya dok ya? Kadang-kadang seringnya lihat dari nilai rujukan aja kan. Betul. Duh, kok rendah, kok tinggi, kenapa ya gitu kan. Kadang memang seharusnya sih lebih baik dikonsultasikan dengan dokter. Cuman kadang kan ada yang males udah selesai periksa nggak balik lagi tuh ke dokternya. Iya, gitu bener-bener kan. dok. Jadi sendiri aja deh googling gitu. Nah iya, makanya lumayan ya. Jadinya sekarang jadi tahu ya sahabat ABN ya, begitulah gitu cara membaca hasil dari medical check up ya dok ya. Dok, ini ada satu pertanyaan terakhir nih ya dok ya. Ini sebenarnya yang menjadi kadang saya, mungkin teman-teman saya, atau mungkin teman-teman di sini kru dari ABN Talk Show, kalau disuruh medical check up itu nggak tahu kenapa kayaknya tuh memilih kayak takut nggak usah gitu ya. Nggak usah dok, kayaknya mendingan nggak usah tahu deh aku punya sakit apa, daripada tiba-tiba pas medical check up ketahuan punya penyakit gitu kan. Nah sebenarnya tuh gimana sih dok gitu baiknya gitu, apakah kita perlu punya kesadaran sendiri untuk melakukan medical check up secara rutin atau gimana nih dok nih baiknya dok? Iya. Pasti dong ya. Sebenarnya memang di negara kita ini memang untuk medical check up kesadaran sendiri itu masih sangat kurang. Jadi biasanya yang banyak melakukan medical check up ini dari perusahaan gitu kan, untuk misalnya ada yang calon mau bekerja gitu, atau misalkan yang rutin mereka ini kan terpaksa. Kalau memang untuk kesadaran sendiri kan memang masih sangat kurang di negara kita. Sebenarnya itu sangat penting untuk kita lakukan, karena yaitu tadi untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita, kualitas hidup kita. Kan kita dengan melakukan pemeriksaan rutin, medical check up, kita bisa tahu nih kira-kira nanti ada sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu kan, udah sebelum ada gejala, kita nggak tahu kan gejala-gejala nggak dirasain, misalnya kayak hipertensi kan kita nggak tahu
seperti yang kita tahu hipertensi itu merupakan silent killer ya. Jadi seperti diabetes. Jadi kita nggak tahu nih gejala-gejalanya, kita kirain kita pusing-pusing aja biasa. Ternyata kita udah lama menderita hipertensi. Kalau kita nggak melakukan medical check up, kita nggak tahu tuh kita udah menderita hipertensi gitu. Nah, jadi memang penting sekali untuk melakukan medical check up dan nggak perlu takut gitu. Kadang memang sekarang banyaknya denial ya, nggak mau, nggak, gue nggak sakit gitu, nggak apa-apa deh, nggak usah periksa gitu, atau misalnya nggak usah tahu deh kalau misalkan ada sakit apa, mendingan nggak usah tahu, biarin aja gitu. Padahal itu nggak ya, itu sangat menurunkan kualitas hidup kita kalau kayak gitu kan. Tiba-tiba nanti sakitnya udah gejalanya udah semakin parah gitu ya dok ya, gitu. Justru dengan rutin medical check up kita jadi ada satu tindakan preventif gitu ya, dan itu bisa ditangani lebih cepat lagi. Akhirnya sebelum menjadi parah, bisa kita obatin gitu ya dok. Jadi mencegah komplikasi juga kan. Karena ini juga menjadi apa ya, banyak banget yang ngalamin gitu ya, apalagi yang takut untuk medical check up. Aduh takut gitu. Jadi mulai saat ini juga sahabat ABN nggak perlu takut lagi ya. Ayo medical check up yang rutin gitu ya. Nah dok, kita seperti biasa kalau di ABN Talk Show biasanya kita akan membagi-bagikan hadiah untuk sahabat ABN. Nah kita punya voucher OVO totalnya Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Nah syaratnya gampang banget nih, cukup jawab pertanyaan yang nanti akan diberikan oleh Dr. Dinda. Pertanyaannya gampang sekali ya dok, boleh langsung dikasih pertanyaannya buat sahabat. Jadi kalau ngedengerin pasti tahu ya jawabannya ya. Iya. Oke, untuk pertanyaannya hal-hal apa yang kita perlu persiapkan untuk melakukan medical check up? Gampang banget sekali ya. Hal-hal apa ya yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan medical check up? Mudah sekali ya sahabat ABN ya. Kalau sudah tahu jawabannya, boleh langsung diketik di kolom komentarnya dari Instagramnya ABN Today. Oke, sekali lagi di kolom Instagram ABN Today langsung ketik jawabannya, tulis jawabannya apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kita medical check up. Dan nanti jangan lupa tag teman Anda sebanyak-banyaknya, oke? Nah ada satu lagi nih ya, jangan lupa subscribe, terus juga like, dan juga turn on notification dari YouTube channelnya ABN Today. Udah gampang, itu aja kok ya, langsung, oke? Nah kalau gitu tanpa terasa sahabat ABN, kita sudah sampai di penghujung acara. Aduh seru banget Dr. Dinda, terima kasih ya udah menyempatkan ngobrol-ngobrol kita di ABN Talk Show. Thank you so much Dr. Dinda, semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga bermanfaat ya. Pastinya dong, pastinya ya. Baiklah kalau gitu sahabat ABN, saya Wina Dini Harja mewakili seluruh kru dari ABN Talk Show. Kita pamit dulu ya, tapi nanti tenang aja, kita bakal ketemu lagi di ABN Talk Show selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap sehat dan juga nonton terus ABN Talk Show episode minggu depan. Oke, see you, bye. Kita pakai lagi maskernya.